soal Maltover termasuk dengan campaign kita. Tapi izin Ibu Debbie, karena Dokter Lucky udah jauh-jauh banget, saya boleh start with Dokter Lucky dulu boleh ya? Boleh ya? Nah dokter, tadi kan kita sudah bisa menyimak dari Bapak W, kemudian Ibu Debbie juga sudah sampaikan panjang kali lebar mengenai produk Maltover dan juga campaign terbaru kita itu zat besi pas bekerja cerdas. Tapi as a doctor, kalau ngomongin soal zat besi, sebenarnya seberapa penting sih dok peranan dari zat besi untuk kita sehari-hari? Oke, jadi zat besi itu kan kalau kita ngomongin dia tuh masuk dalam nutrisi. Yes. Nutrisi itu ada dua, ada yang makronutrisi, protein, karbo, lemak yang memang anak-anak harus dimakan. Lalu juga ada mikronutrisi, dia kecil sedikit tapi dibutuhkan juga. Contohnya vitamin A, B, C, D, E, sampai K. Lalu ada zat besi, ada zinc, ada iodium, itu semua perlu. Nah, zat besi ini sebenarnya salah satu yang direkomendasikan. IDAI sudah jelas, ada 3 yang diutamakan, vitamin D, zat besi, dan vitamin A. Nah, permasalahannya, para orang tua mungkin saat ini masih concernnya zat besi itu adalah masalah anemia. Padahal zat besi itu bukan cuma untuk HB aja. Dan kalau anaknya sudah anemia, arti itu sudah melalui kekurangan yang sudah cukup lama. Gitu. Dan ingat lagi, 1000 hari pertama kehidupan. Udah tahu ya Bapak Ibu ya, 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janinnya pertama kali ada di dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun, itu adalah fase emas. Kenapa bilang emas? Karena otak lagi cepat-cepatnya berkembang dan bertumbuh. Otak akan mencapai 80% di anak akhir usia 2 tahun. Mungkin kurang sadar bahwa zat besi adalah salah satu faktor penting agar perkembangan anaknya juga baik. Jadi ketika anaknya kekurangan zat besi, salah satu mikronutrisi yang penting, di mana zat besi ini bisa untuk mengoptimalkan pembentuk mielin saraf, perkembangan otaknya jadi lebih baik. Apa akibatnya kalau kurang? Bukan anemia aja, tapi IQ turun. Serius dok? IQ turun, ada penelitian di bawah ketika anak dengan anemia kekurangan zat besi, itu bisa turun sampai 18 poin. Gitu. Dan anak-anak yang apalagi kalau dengan disertai dengan kekurangan zat besi yang lain, stuntingnya naik, itu bisa kemana-mana. Perkembangan kognitifnya, perkembangan anaknya bicara telat, jangan-jangan kekurangan zat besi. Jalannya telat juga jangan kurang zat besi. Susah makan mungkin kurang zat besi. Iya, zat besi kurang juga anaknya langsung makannya menurun. Dan itu yang salah satu, kalau saya sebagai dokter anak, dipikirkan ketika, kok anaknya nggak mau makan sih? Kok anaknya gerakannya lemes sih? Kok anaknya tidak aktif sih? Walaupun belum pucet ya, karena pucet itu adalah terakhir. Begitu udah pucet udah telat nih. Udah keburu danger Bapak Ibu kalau nunggu pucet dulu ya. Betul. Oke. Segitu pentingnya, jadi salah satu zat besi itu sampai direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Harus nih anak-anak yang walaupun terlihat sehat-sehat aja diberikan dari usia 4 bulan sampai minimal sampai 2 tahun. Oke, berarti minimal 4 bulan ya dok? Dari usia 4 bulan kita berikan. Bahkan waktu ibunya lagi hamil pun tetap harus ya mengkonsumsi itu. Nah ini juga salah satunya, jadi zat besi itu kenapa diberikan di usia 4 bulan? Karena cadangan zat besi anaknya itu sudah mulai habis. Dan akan bisa kita berikan lebih cepat lagi di usia 1 bulan kalau dia berisiko tinggi. Pada apa? Pada ibu-ibu yang hamilnya anemia. Bayangkan ibunya aja kekurangan zat besi untuk diri dia sendiri. Bagaimana bisa dia memberikan zat besi pada otak janin yang sedang berkembang? Jadi kalau ibunya anemia, bilang kepada anaknya, "Bro, saya waktu lahir anemia." Biar dokter, "Oh iya, masuk zat besi deh dari 1 bulan." Itu segitu pentingnya. Karena yang kita lagi save, yang lagi kita perhatikan adalah otaknya, bukan anemianya, otaknya. Lebih ke tumbuh kembang dari otaknya, kognitifnya ya dok ya. Oke. Dok, tapi berarti kan kita sudah tahu nih bahwa ternyata penting banget, tapi mungkin banyak banget khususnya mungkin ibu-ibu baru gitu ya yang belum aware banget, belum tahu. Tapi kita pengen tahu dok, let's say seorang anak dikatakan bahwa ini adalah kekurangan. Nah kita bisa lihat ya sih dok dampak-dampaknya tadi selain lemas.